Cara pelaporan BOP PAUD. Yang pertama, lakukan entry perencanaan sesuai dengan RKS 1 tahun anggaran. Kemudian login menggunakan aplikasi BOP PAUD, http://bop.kemdikbud.go.id. Dan kemudian teman-teman bisa melihat di sini di bagian kolom bagian perencanaan dan juga di bawahnya di sini ada pelaporan. Teman-teman yang pertama harus pastikan bahwa ini teman-teman sudah login di lembaganya masing-masing ya. Kemudian dari kolom perencanaan itu bagian perencanaan kita klik input perencanaan. Nah, selanjutnya setelah kita klik input perencanaan, teman-teman juga harus melihat di sini bahwasanya perencanaan harus dibuat dalam 1 tahun anggaran. Karena apabila kita belum melakukan input data dalam 1 tahun, kita belum bisa melakukan pelaporan. Nanti akan saya tunjukkan untuk hasil entry yang sudah 100% dan juga hasil yang belum yang sudah 100%. Jadi ada bedanya nanti ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk tutorial berikutnya. Di sini kita masuk di input pelaporan. Nah, apabila sudah melakukan pelaporan, ini akan muncul di sini. Nah, bagaimana untuk input pelaporan? Yaitu kita pilih jenis komponen sesuai dengan komponen-komponen yang sudah dibuat teman-teman sesuai dengan RKAS-nya masing-masing. Ada 10 komponen yang sudah disiapkan di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih jenis kegiatannya apa gitu ya. Nah, sesuaikan dengan jenis kegiatannya yang ada dan juga sesuai dengan komponen tersebut. Kemudian kegiatan apa yang sesuai dari RKAS itu, dan jangan lupa untuk kita isi sesuai biar kita mudah nanti untuk memahaminya. Dan juga jumlah, kalau misalkan global gitu, misalkan dibikin satuannya misalkan kegiatan atau apa kayak gitu ya, menyesuaikan di tempatnya teman-teman. Kemudian jangan lupa klik simpan. Nah, nanti kita cek akan muncul di bagian yang paling bawah yang terakhir ya, karena terakhir memasukkan dokumen, memasukkan data maksud saya. Di sini ada tombol warna biru, ada gambar pensil sama warna merah gambar tong sampah. Itu teman-teman untuk biru bisa sebagai edit. Nah, kalau tadi warna merah tong sampah sebagai menghapus data ya. Dan bagaimana caranya untuk kita merubah atau mungkin menghapus? Caranya adalah teman-teman pilih salah satu komponen. Kemudian kalau mau merubah, yaitu tinggal pilih gambar pensil. Nanti akan muncul seperti tadi. Kalau ini sebagai contoh untuk menghapus ya teman-teman. Kita klik tong sampah dan kemudian Anda muncul di situ apakah Anda yakin akan menghapus. Nah, kalau kita yakin akan menghapus, kita klik simpan. Maka secara otomatis dokumen atau data teman-teman nanti akan terhapus. Nah, sudah tidak ada. Baik, bagaimana perencanaan apabila kita belum memasukkan 100%? Seperti apa sih? Nah, kalau kita belum memasukkan 100%, maka kita tidak akan bisa untuk melakukan pelaporan. Sebagai contoh, kita pilih pelaporan, kemudian kita input pelaporan ya. Ini kita sudah pilih di sini. Nah, pelaporan bisa dibuat setelah 1 tahun anggaran itu sudah masuk semuanya ya. Di bagian ini kita perhatikan. Di bagian sebelah kanan itu belum muncul bagian lapor. Nanti ada bagiannya. Di sini nanti belum muncul karena kita masih ada sisa dana. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara pelaporan penggunaan dana. Pelaporan penggunaan dana dilakukan setiap tahap atau per tahap. Jadi ini contoh untuk lembaga saya yang sudah saya input datanya, perencanaan sudah 100% dan sisa dananya Rp0. Nah, kita pilih input pelaporan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada bagian lapor, tinggal kita klik aja. Kemudian kita sesuaikan di sini untuk realisasi tahap 1 berapa. Misalkan kita ATK anak 1 tahun 2 juta. Nah, kita baru memasukkannya, misalkan tahap 1 penggunaannya hanya 750, ya kita masukkan aja. Nah,
Ini apabila teman-teman sudah melakukan pelaporan, input pelaporan ini, kita tidak akan bisa merubahnya kalau kita sudah melakukan pelaporan dan klik simpan. Bagaimana bila kita lupa? Waduh, tiba-tiba salah gitu ya. Caranya kita harus melakukan pelaporan kepada operator kabupaten supaya dibuka kuncinya atau gimana. Saya nggak tahu ya kuncinya pakai kunci Inggris atau kunci apa. Atau mungkin ayat kursi ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh yang sudah kami laporkan, pelaporannya sudah muncul di sini. Kita akan cek di perencanaan seperti apa sih, apakah beda. Nah, teman-teman bisa melihat untuk komponen yang sudah kita laporkan secara otomatis tidak ada tombol hijau sama merahnya, warna merah sama birunya nggak ada. Tetapi untuk yang sudah dilaporkan atau mungkin yang belum ada pelaporan, itu masih ada muncul biru sama merah dengan tujuan sebagai, edit atau mungkin bisa digunakan untuk, perubahan dokumen. Baik, terima kasih dan tentunya tutorial di kesempatan ini dipersembahkan oleh Javas Makmur.